Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar anak-anak sekalian ya? Semoga tetap selalu sehat dan semangat ya. Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series Matematika untuk SD atau MI kelas 6 ya. Kita sudah sampai di bab 2 ya. Bab 2 ini tentang operasi hitung campuran ya. Yang mana kita akan melanjutkan pembahasan untuk soal penyelesaian masalah operasi hitung campuran bilangan cacah di latihan 4 ya. Halaman 44. Oke. Tapi sebelum membahas soalnya, hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah itu langkah-langkahnya ya. Ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ya, pahamilah soal cerita dengan baik. Jadi untuk penyelesaian masalah ini soalnya dalam bentuk soal cerita. Jadi kita pahami ya setiap kalimatnya itu yang diperintahkan apa, jangan sampai kelewatan. Kemudian yang kedua, tuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut dengan tepat ya. Maksudnya apakah itu penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Kemudian setelah kita tuliskan kalimat matematikanya, baru kita hitung kalimat matematika yang telah dibuat ya. Ini seperti ini contohnya, ada Mita membeli 12 kantong permen, tiap kantong berisi 36 bungkus permen. Nah, jadi pembelian permennya itu ada 12 kantong ya, dan setiap kantong isinya 36 bungkus. Nah, permen tersebut akan dibagi kepada 27 temannya sama banyak. Berapa banyak permen yang diterima setiap teman Mita? Nah, seperti ini. Jadi kalimat matematikanya tadi ada 12 kantong permen, tiap kantong isinya 36 bungkus, berarti 12 kalikan 36. Kemudian akan dibagikan ke 20 temannya sama banyak, berarti dibagi 27. Nah, baru kita hitung ya, 12 kalikan 36 bagi 27. Nah, 12 kali 36 itu 432 dibagi 27 hasilnya 16 ya. Seperti ini contohnya. Kemudian kita tuliskan, jadi banyak permen yang diterima setiap teman Mita adalah 16 bungkus. Ini contohnya ya. Jadi jangan lupa juga tetap kita perhatikan ya, operasi perkalian, pembagian, penjumlahan ataupun pengurangan dilihat. Karena ini kebetulan adalah perkalian sama pembagian, tingkatannya sama-sama kuat, berarti dikerjakan dari yang paling kiri dulu ya. Oke, langsung kita membahas untuk soal latihan 4-nya ya. Soal latihan 4. Di sini menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan cacah ya. Ini nomor 1. Seorang petani memanen 375 buah semangka. Semangka diperiksa, ternyata yang dipetik itu ada 150 buah yang ukurannya besar. Kemudian yang ukurannya sedang ada 185 dan sisanya ukurannya kecil. Pertanyaannya, berapa buah semangka yang berukuran kecil? Oke, di sini sudah coba saya kerjakan ya. Untuk latihan 4 nomor 1, jadi diketahui jumlah panen semangkanya itu ada 375 buah. Kemudian semangka yang ukuran besar ada 150 buah. Yang ukurannya sedang ada 185 buah. Yang ditanyakan berapa buah semangka yang ukurannya kecil. Jadi sisanya tadi ukurannya adalah kecil. Nah, maka banyak semangka yang ukurannya kecil, berarti caranya jumlah panen keseluruhan tadi dikurangi dengan semangka yang ukuran besar ditambah semangka yang ukurannya sedang ya. Ini jadi kalau dalam bentuk kalimat matematikanya berarti 375 itu untuk jumlah keseluruhan panen dikurangi dengan semangka besar tambah semangka sedang. Kita tambahkan dulu ya, kita buat dalam kurung ya. Jadi 150 ditambah 185, hasilnya 375 dikurangi, lah ini 150 tambah 185, kita hitung dulu karena kita kasih tanda kurung ya.
Ini 335. Jadi 375 kurangi 335 hasilnya adalah 40 ya, hasilnya 40. Jadi kita tuliskan ya akhirnya. Jadi banyak semangka yang berukuran kecil adalah 40 buah. Lanjut ke soal nomor 2. Seorang pedagang beras menerima kiriman beras banyak 2.715 kg. Sebelumnya, pedagang itu masih memiliki persediaan 1.225 kg beras. Lalu keesokan harinya, ia berhasil menjual 1.550 kg beras. Berapa kilogram beras yang tersisa ya? Jadi kita pahami ya bahwa kiriman beras itu 2.715 kg. Nah, ternyata masih ada persediaannya segini ya. 1.225. Keesokan harinya terjual 1.550. Nah, nanti kita tuliskan kalimat matematikanya seperti apa ya. Oke, untuk mempermudahnya berarti kita tulis saja diketahui ya. Kiriman beras tadi 2.715. Persediaan yang ada 1.225 kilo. Sedangkan keesokan harinya tadi yang terjual adalah 1.550 kilo. Berapa kilogram beras yang tersisa berarti sesudah terjual ya. Oke, beras yang tersisa berarti beras yang diterima ya, yang dikirim tadi ditambah persediaan beras dikurangi beras yang terjual, sehingga kalimat matematikanya yang diterima tadi adalah 2.715 ditambah 1.225, ini persediaannya dikurangi yang terjual yaitu 1.550. Kita lihat di sini karena ada penjumlahan dan pengurangan berarti sama tingkatannya. Kita kerjakan dari yang sebelah kiri ya. 2.715 ditambah 1.225 hasilnya adalah 3.940. Kemudian baru kita kurangkan dengan yang terjual tadi yaitu 1.550. Hasilnya adalah 2.390. Jadi beras yang tersisa adalah 2.390 kg. Lanjut ke soal nomor 3. Di sebuah hutan terdapat 4.750 pohon jati. Untuk kepentingan industri sebanyak 1.299 pohon ditebang. Namun ada penggantian sebanyak 2.125 batang bibit jati. Berapa banyak tanaman jati yang ada sekarang? Oke, jadi di sini diketahui banyak pohon jati tadi mula-mula ada 4.750 ya. Kemudian yang ditebang ada 1.299. Nah, tetapi ada penanaman kembali pohon jati ya sebanyak 2.125. Ditanyakan berapa banyak tanaman jati sekarang, berarti setelah ditebang dan setelah ditanam kembali ya. Maka banyak tanaman jati sekarang yaitu banyak pohon jati mula-mula tadi dikurangi yang ditebang ditambah pohon jati yang ditanam kembali. Maka kalimat matematikanya pohon jati awal itu adalah 4.750 dikurangi yang ditebang 1.299 ditambah yang ditanam kembali yaitu 2.125 ya. Ini tingkatannya sama, pengurangan sama penjumlahan, berarti yang kita kerjakan dari yang sebelah kiri dulu ya. Pengurangan 4.750 dikurangi 1.299 hasilnya 3.451. Baru kita tambahkan 2.125 hasilnya 5.576. Jadi banyak tanaman jati sekarang ada 5.576. Lanjut ke soal nomor 4. Jumlah siswa di sebuah sekolah dasar adalah 915 anak. Tahun ini lulus banyak 141 siswa dan menerima siswa baru sebanyak 180 siswa. Berapa jumlah siswa sekolah itu sekarang? Jadi mula-mula ada 915, kemudian ada yang lulus dan juga ada yang masuk. Nah, berapa jumlah siswa sekolah sekarang? Oke, untuk nomor 4, jadi jumlah siswanya mula-mula tadi adalah 915 anak ya. Nah, tahun ini yang lulus itu ada 141 anak atau 141 siswa. Sedangkan
ada penerimaan siswa baru sebanyak 180 siswa. Ditanyakan berapakah jumlah siswa sekarang. Nah, jumlah siswa sekarang berarti jumlah siswa mula-mula dikurangi yang lulus ditambah dengan jumlah siswa baru. Jadi kalimat matematikanya berarti jumlah siswa mula-mula tadi 915 dikurangi dengan yang lulus 141 ditambah dengan siswa baru yaitu 180 ya. Oke, kita kurangkan terlebih dahulu karena ini tingkatannya sama ya. Jadi 915 kurangi 141 hasilnya adalah 774. Kita tambah dengan siswa yang baru tadi 180, hasilnya adalah 954. Jadi jumlah siswa sekarang ada 954 anak ya. Lanjut ke soal nomor 5. Pemerintah menyediakan 10.000 kursi bagi pegawai negeri sipil baru. Jatah kursi itu dibagi untuk TNI 2.500 kursi, guru 4.125 kursi, dan untuk dokter 1.550 kursi. Sisanya untuk pegawai lain. Berapa banyak jatah kursi untuk pegawai lain? Oke, untuk yang nomor 5 ya. Jadi penyediaan pegawai negeri sipil atau PNS itu 10.000 kursi ya jatahnya ya. Kemudian ini dibagi-bagi ya untuk TNI, guru, dokter, dan juga untuk pegawai lain. Untuk TNI ini ada 2.500 kursi, untuk guru 4.125 kursi, untuk dokter 1.550 kursi, dan sisanya untuk pegawai lain. Ditanyakan berapa jatah kursi untuk pegawai lain ya. Maka kita jawab untuk kursi pegawai lain berarti caranya penyediaan PNS tadi yang awal dikurangi dengan jatah untuk TNI, jatah untuk guru, dan juga jatah untuk dokter ya. Berarti kalimat matematikanya bisa kita buat seperti ini ya. Jadi untuk penyediaan 10.000 dikurangi dengan 2.500 tambah 4.125 tambah 1.550 ya. Ini kita jumlahkan terlebih dahulu ya. Jadi 10.000 dikurangi, ini kita tambahkan ketiganya jadinya adalah 8.175 ya. Kemudian 10.000 dikurangi 8.175 hasilnya adalah 1.825 ya. Jadi jatah kursi pegawai lain adalah 1.825 kursi. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk latihan 4 bab 2 ya. Untuk nomor 1 sampai dengan 5. Untuk nomor 6 sampai dengan 10 ikuti di video berikutnya ya. Jangan lupa untuk mengikuti video-video berikutnya dari channel Rivanista supaya tidak ketinggalan pembahasan soal-soal dari buku ISPS ya. Kemudian terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.